Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum, telah tergabung bersama saya juga Philip Vermonte, Direktur Eksekutif dari CSIS. Saya kembali ke Bima Yudhistira melanjutkan pertanyaan saya tadi. Bima, apakah kondisi ekonomi yang ada sekarang memang kemudian memaksa pemerintah Presiden Jokowi kemudian harus memasuki era kenormalan baru itu? Masalahnya sebenarnya kan pemerintah seakan ini menyerahkan kepada mekanisme pasar. Jadi antara produsen dan konsumen, kalau udah tidak kuat ya kemudian dibuka new normal tadi. Kan kita lupa bahwa di situ ada pemerintah, ada intervensi pemerintah dari stimulus. Ya kemungkinan besar ini kan karena stimulus pemerintahnya terlalu kecil misalnya, hanya 2,5% dari PDB. Kemudian yang kedua stimulusnya banyak yang kurang efektif. Butuhnya apa di kartu prakerja. Itu satu contoh, sehingga ketidakmampuan pemerintah untuk mengisi kekosongan swasta ketika swasta mati suri misalnya, itu yang akhirnya membuat pemerintah ya sudahlah kita berdamai dengan virus gitu ya, dengan tadi indikator kesehatan secara nasionalnya masih meningkat gitu. Jadi ini yang menurut saya juga kalau nggak hati-hati justru akan memulihkan ekonomi lebih lama. Bisa dibayangkan misalkan ya pusat perbelanjaan kemudian dibuka, tapi pandeminya masih ada. Padahal kita tahu yang sangat concern kesehatan ini adalah kelas menengah dan atas. Jadi kalau pusat perbelanjaan dibuka, kelas menengah atasnya masih malas untuk berbelanja karena khawatir keselamatan dirinya. Nah ini kan juga akan menjadi blunder bagi sektor retail. Jadi siapa yang main ke pusat perbelanjaan? Kelas menengah. Jadi Willy, jadi kalau menurut Anda memang ini tidak bisa dikompromikan, tidak bisa jalan paralel ya. Artinya tetap COVID ditangani terlebih dahulu, baru setelah itu ekonomi kemudian bergerak dan tidak bisa dikompromikan paralel seperti sekarang? Iya, jadi yang maksudnya paralel atau tidak ada trade-off itu artinya ketika swasta tidak bergerak, maka di situ ekonomi harus dipacu oleh pemerintah melalui stimulus-stimulus fiskal dan non-fiskal. Nah itu yang sepertinya kecil sekali terjadinya sekarang, sehingga kayak pemerintah kayak udah deh menyerah kemudian melepaskan menjadi mekanisme pasar kan gitu ujungnya. Oke, baik. Saya tadi ke Philip Vermonte. Tadi kalau saya meminjam diksi dari Bima Yudhistira, ada kata-kata menyerah gitu. Artinya menyerah artinya ya sudah kondisinya begini, pemerintah kemudian terpaksa harus mengambil, COVID-nya tetap diantisipasi, tapi ekonominya berjalan dengan memasuki era kenormalan baru. Gimana Philip melihat itu? Menurut saya begini, kita ini sudah sampai pada titik di mana kita memang harus mengambil langkah di mana keduanya harus diusahakan berjalan paralel. Karena kita sudah berjalan kalau lihat dari kasus pertama diumumkan dulu awal bulan Maret. Kurang lebih sudah 4 bulan gitu ya. Jadi opsi kita sekarang menjadi sangat terbatas gitu, sehingga dia tidak bisa kita hanya mengambil A atau B gitu. Dan menurut saya pada akhirnya memang harus dilakukan kedua-duanya karena ekonomi harus berjalan. Di sisi yang lain yang terutama paling penting dilakukan tentu saja adalah mengusahakan bahwa persoalan kesehatannya dari sisi epidemiologi itu juga bisa diatasi. Nah menurut saya yang harus dilakukan begini, tadi Pak Bung Fajrul sudah menyampaikan mungkin akan ada kriteria-kriteria. Nah ini yang menurut saya harus ditetapkan secara jelas dan terbuka. Apa parameter-parameternya yang akan digunakan oleh pemerintah gitu untuk melonggarkan atau membuka atau menjadikan situasi yang kita hadapi adalah yang disebut new normal tadi gitu. Nah kalau ada parameter yang clear dan jelas, faktor keduanya adalah bagaimana dia mengkomunikasikannya pada masyarakat, menimbulkan kepercayaan, trust, dan rasa aman juga gitu untuk memulai aktivitas gitu. Dan saya kira mungkin saya agak berbeda dengan Bung Bima, parameter-parameter ini harus dibuat tidak pada level nasional, tetapi memang harus memperhatikan daerah per daerah. Karena tiap daerah dinamikanya lain, data-data dan analisa yang kami lakukan di CSIS memperlihatkan bahwa misalnya tingkat aktivitas orang gitu ya, kita menggunakan analisa dari misalnya data Google, data Facebook, itu tingkat aktivitas orang dari satu tempat ke tempat lain di berbagai daerah Indonesia itu beda-beda gitu. Dan behavior masyarakat berbeda-beda gitu, sehingga dan kita tahu akibatnya adalah
di satu tempat ada peningkatan kasus yang signifikan, di tempat yang lain nggak ada, dan jadi dinamika lain-lain. Dan untuk itu, menurut saya memang harus dibuatkan parameter yang dilakukan sesuai dengan daerahnya. Tentu saja persoalannya adalah tetap harus dikoordinasi oleh pusat gitu. Dan ini poin ketiga yang ingin saya sampaikan, bahwa memang sedapat mungkin dan sekeras mungkin pemerintah itu harus memandang daerah sebagai partner dalam menghadapi COVID-19 ini gitu. Karena apa yang diusahakan di tingkat nasional itu tidak akan berhasil apabila tidak berhasil dilakukan di daerah. Okay. Sehingga pendekatannya memang adalah dia harus dilakukan dan bekerja sama dengan daerah sebanyak mungkin. Tetapi tentu saja daerah juga harus mengerti bahwa ada tanggung jawab pemerintah pusat untuk mengkoordinasi ini semua. Gitu. Oke, baik. Dalam hal yang saya ke Fajrul lah. Tadi kan Bung Philip mengatakan ada sebuah kata trust ya, trust publik terhadap pemerintah. Kemudian tapi faktanya kan juga muncul gerakan-gerakan satir yang mengatakan Indonesia terserahlah karena nggak bisa didisiplinkan gitu. Ini gimana upaya-upaya permintaan dari Philip mengatakan dengan penjelasan data yang sangat rasional, tapi pada sisi lain ada ketidakpercayaan quote unquote dari publik terhadap pemerintah? Terima kasih Bu Budiman. Yang terpenting sebenarnya kita akan melihat fakta sajalah ya. Misalnya saja kalau tadi Bung Bima kemudian juga mengatakan soal disiplin, kemudian tadi ada beberapa pihak yang menyampaikan dengan cara yang berbeda, misalnya datanya sederhana saja. Ini sebenarnya upaya sekarang kan, makanya Presiden kemarin saya berkunjung ke MRT, kemudian ke tempat lokasi perdagangan. Sebenarnya adalah upaya untuk menunjukkan bahwa sekarang masih PSBB, belum ada kebijakan untuk melonggarkan PSBB, itu belum ada. Ini adalah persiapan menuju ke normalan baru. Yang diketahui sekarang tuh misalnya, ada yang mengatakan apakah kita bisa menerapkan disiplin kepada para pemudik. Misalnya kami mendapatkan dari Kapolri bahwa sepanjang misalnya 33 hari pelaksanaan operasi yang dilakukan oleh Kapolri, 87.636 kendaraan itu disuruh diputar balik. Okay. Artinya memang ada penegakan itu. Belum kemudian terjadi misalnya sampai hari ini juga kita semua agama gitu ya menjalankan ibadah dengan cara yang mematuhi apa yang dilakukan dengan apa yang disarankan oleh pemerintah. Bahkan kemarin misalnya kita sholat Id saja di rumah begitu. Nah, jadi kedisiplinan ini sudah ada dan tumbuh di dalam masyarakat. Artinya Fajrul, memang ada. Fajrul, kalau dari kacamata Anda disiplin itu sudah ada di masyarakat dan sekarang harus ditambah dengan pengerahan TNI dan polisi gitu ya? Iya, dalam upaya untuk menegaskan bahwa disiplin sosial itu tetap kita perlukan di dalam kondisi PSBB. Jadi dalam keadaan kenormalan baru nanti, kan tadi kan kita ingin menyatakan bahwa ada balancing lah antara risiko medis dengan keniscayaan ekonomi lah. Karena di sini banyak ekonom juga. Jadi bagaimana cara menciptakan kesetimbangan di antara risiko medis dengan keniscayaan ekonomi ini dengan terus memperhatikan semua kriteria tadi. Kalau tadi disebutkan keinginan kriteria, sejak PSBB itu diterapkan sebenarnya ketika pemerintah menetapkan, itu sebenarnya sudah keluar beragam protokol yang harus dijalankan, baik ada pedoman-pedoman yang diberikan oleh pemerintah maupun protokol-protokol kesehatan. Saya pikir itu lebih dari cukup sebenarnya. Oke, baik, Bung Fajrul, saya kembali ke Bima Yudhistira. Bim, jadi seandainya new normal ini kemudian dilaksanakan dari wacana menjadi aksi, sejauh mana ini bisa menggerakkan perekonomian dan menolong perekonomian Indonesia saat ini? Gini ya, ini pertama tadi sedikit aja. Tadi Mas Fajrul kemudian bilang kedisiplinan sudah ada gitu. Ya. Jadi tahu saya yang keluar pada waktu mudik ya itu masih 200 ribuan kendaraan. Koreksi kalau salah ya. Jadi kalau hanya 80 ribuan sekian yang kemudian diputar balik, sisanya kemana? Kemudian yang kedua, bagaimana peristiwa di McDonald, Sarinah misalnya, ada farewell party itu, dendanya cuma berapa? 10 juta rupiah gitu kan. Terus yang ketiga, bagaimana kemudian nggak ada social distancing di Bandara Soekarno-Hatta gitu. Karena keputusan dari Kementerian Perhubungan juga ngalur ngidul gitu. Nah itu, jadi itu pertama dulu. Diperbaiki Bung Bima. Diperbaiki. Jadi ada beberapa kebocoran, sama mungkin seperti Bung Bima. Saya malah yakin ya, Bung Bima tuh orangnya sangat disiplin loh.
Pasti tidak berkumpul di tempat massa, ya kan? Oh, iya, Sholat jelas. di Jumat. Anda termasuk Oke, contoh oke. yang terbaik sebenarnya untuk Oke, melakukan oke. disiplin. Dan kami Oke. berharap Bung Bima menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Oke. Bahkan mungkin Oke, juga oke. membantu TNI Polri Oke. untuk mendisiplinkan Oke, Bang Fajrul. masyarakat. Baik Fajrul. Ya. Saya Oke. kembali ke fokus pertanyaan Oke. saya kepada Bima. Oke. Sejauh mana Ya. ekonomi ini bisa bergerak ketika kenormalan baru itu kemudian diterapkan? Iya. Jadi yang pertama yang kita harus pikirkan adalah kalau pemerintah memaksa melakukan new normal di tengah kondisi pandemi, Tidak itu ada pemaksaan. Iya. Tidak ada Oke. pemaksaan. Biar dulu Fajrul. Iya. Ya. Sabar dulu sebentar Bang Fajrul ya, sebentar, santai. Jadi yang pertama kita harus lihat adalah bagaimana sektor yang paling lemah dalam perekonomian, yaitu sektor UMKM itu bisa mematuhi protokol kesehatan. Oke. Yang kedua, fakta bahwa hanya 13% UMKM yang memanfaatkan platform untuk jual beli. Ini kan sebenarnya kalau ada teori bilang bahwa new normal itu sudah ada bahkan ketika virus itu masuk ke Wuhan yang diumumkan pertama kali. Banyak kemudian mereka yang berjualan secara online itu yang merasakan kenikmatan. Oke. Masih kita melihat transaksi jual beli secara online. Tapi itu kan hanya 13% UMKM yang bisa melakukan itu. Sementara sisanya kan masih kesulitan. Nah ini upaya dari pemerintah gimana? Karena kalau di Malaysia mereka nggak perlu bicara new normal, mereka memberikan subsidi internet. Salah satunya dirasakan bagi UMKM yang berjualan secara online. Jadi saya setuju dengan Mas Philip tadi, harus ada parameter dan harus ada prasyarat. Jadi bukan hanya himbauan, harus ini, harus itu, tapi juga pemerintah memberikan subsidi untuk mengarah kepada perbaikan ekonomi rakyat ya. Oke. Kemudian di era new normal yang paling menjadi bahaya adalah sekarang kan kita menghadapi krisis pangan gitu. Tapi Oke. kenapa yang dicek pertama kali itu pusat perbelanjaan gitu. Oke, Bukan baik. sawah gitu. Bung Bima, jadi indikator ekonomi, indikator kesehatan dalam fase new normal telah dibahas. Kemudian bagaimana era kenormalan baru di bidang sosial dan politik. Setelah jeda berikut ini, terima kasih kepada Bima Yudhistira yang telah bergabung dalam satu meja The Forum. Ya, sama-sama.